Baik Pak, silakan Pak. Ya, kami ucap syukur, terima kasih Tuhan buat siang hari ini. Kau berkati acara pada Zoom meeting Gereja Allah Baik Rehoboth. Biarlah Tuhan yang menyertai akan pelayanan ini dari awal, pertengahan, hingga akhir dari acara. Tuhan sendiri yang akan berbicara kepada kami melalui kebenaran firman-Mu. Kau memberkati hamba-Mu, Ibu Pendeta Maria Sidarta, yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Di Tuhan. Silakan. Halo. Pengharapan kami hanya di dalam Engkau ya Tuhan. Kami percaya kami aman di dalam. Kasih-Mu, karya-Mu
Ya, shalom. Shalom, selamat siang semuanya. Shalom. Selamat jumpa kembali. Sudah lama ya, enggak khotbah di sini sudah lama, kira-kira beberapa bulan. 4 bulan. Ya, 4 bulan. Bagaimana semua, baik-baik ya? Yuk kita satukan hati, kita doa sama-sama untuk doa firman. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk ibadah pada siang hari ini. Engkau menghadirkan kami semua dengan iman yang kuat, dengan semangat yang menyala-nyala, dan fokus kepadamu. Kami bersyukur untuk hal itu, Bapa. Dan percaya siang hari ini Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau menjamah setiap hati pikiran daripada anak-anak-Mu yang hadir pada ibadah Zoom siang hari ini. Apa yang hendak Engkau sampaikan ya Bapa, mari Engkau layakkan mulut bibir hamba-Mu ini untuk menerima pewahyuan daripada-Mu. Kuduskan, tahirkan hamba-Mu ini Tuhan. Kuduskan dan tahirkan pula setiap mereka yang mendengar. Biarkan Engkau ubahkan telinga dan hati pikiran mereka sebagai seorang murid yang daripada-Mu. Berkati hamba-Mu ini ya Bapa. Mari, apa yang hendak Engkau sampaikan, pakai mulut bibir hamba-Mu ini Tuhan. Layakkan hamba-Mu ini untuk menerima firman-Mu. Terpujilah nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Dan juga kami berdoa, kiranya pada siang hari ini tidak ada gangguan internet, tidak ada gangguan sinyal, semuanya fokus dan mendapat sesuatu daripada apa yang hendak Engkau sampaikan. Terpujilah nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sudah siap mendengar firman Tuhan? Siap untuk diberkati Bapak Ibu sekalian? Tolong tanya Hendra, apakah audionya saya cukup? Kurang besar atau bagaimana? Enggak, baik kok. Oke. Ya. Oke, lanjut ya. Tidak ada yang kesaksian ya. Tapi cuma singkat loh kesaksiannya. Kalau ada, boleh. Biasanya kalau saya kan ada kesaksian. Semua tidak ada. Mima juga nggak ada, Mima. Ibu Evi Wardoyo ada kesaksian. Lo guyu tok, lo guyu kata geblak-geblak barang lama tidak ketemu ya. Oke, Ibu Lili Limantara mungkin ada kesaksian juga. Pada ini aku udah ada yang mau kesaksian, ya sudahlah. Bukem aja. Ada. Ada Bu Evi? Bukem aja yang kesaksian. Malah, iya, biasanya Bu Lili ini juga banyak kesaksiannya, Ibu Lili ini. Rupanya ada. Ada Bu Lili. Bu Lili guyut tok ini. Tidak ada, Bu. Loh, tidak ada, ya sudah, kalau tidak ada, saya tak mulai ya. Saya ini menerima pesan Tuhan ini beberapa waktu yang lalu, tapi belum sempat saya khotbahkan karena banyak yang dari luar sudah kadung saya undang, jadi saya mundur-mundur kurang lebih dalam sebulanan ini ya. Ini yang terakhir yang saya dapat dari Tuhan itu. Tuhan itu cuma satu sore saya jalan. Saya dapat ini enggak waktunya doa atau enggak. Saya lewat jalan aja. Tahu-tahu kayak dipanggil sama Tuhan. Dia bilang begini, sampaikan ya sama orang-orangmu. Wis aja ngeresulo ae. Jangan sambat tok aja. Sudah waktunya untuk berhenti sambatan. Karena kalau mereka itu betul-betul muridku, mereka itu dalam keadaan sekarang ini tidak sambat.
Tetapi sekarang ini yang sambat itu sambatan terus Rasulullah merasani COVID sampai habis. COVID ini juga diperkenankan Tuhan. Tuhan bilang, aku juga memperkenankan COVID untuk timbul di dunia ini. Semua itu di dalam rencananya. Tuhan katakan, Tuhan terus kasih pewahyuan sama saya. Kalau mereka ini benar-benar murid daripadaku, mau mengikut aku, mau menjadi serupa dengan aku. Orang-orang yang memang punya niatan untuk mengikuti jejak langkahku, akan survive di dalam setiap situasi. Karena mereka percaya penyertaan Tuhan itu sempurna. Sekarang Bapak Ibu dikembalikan lagi kepada kita. Di mana iman kita? Tuhan bilang, kalau kamu benar-benar mau mengikut langkahku, mengikut aku dengan full heart, keadaan COVID seperti ini kecil, artinya tidak ada artinya. Dan juga tidak ada sambat. Karena murid Yesus, pengikut Yesus, survive di dalam setiap keadaan dunia. Mereka adalah dari kerajaan surga, ditempatkan di bumi, di dunia untuk mengalahkan dunia. Jadi kalau ada COVID seperti ini, sudah cukup sambat 1,5 tahun, kata Tuhan. Mereka yang punya niat benar-benar menjadi muridku, berhenti tidak sambatan. Dan Tuhan katakan lagi, kalau kamu benar-benar bisa mengelola imanmu dan benar-benar menyatakan dirimu sebagai muridku, pengikutku, aku akan ganti semuanya yang hilang di dalam COVID ini. Apa yang kamu pernah rugi di dalam COVID ini akan kukembalikan. Saya tanya lagi, Tuhan, yang sudah sampai keluarganya ada yang dipanggil itu bagaimana Tuhan? Kasih ganti. Cuma Tuhan bilang. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Itu yang harus ditekuni. Bahwa semua itu ada dalam rencanaku. Ada dalam rancanganku. Bisa diganti yang seperti kehilangan bukan untuk nyawa ya. Bukan untuk keluarga yang sudah dipanggil oleh Tuhan dalam situasi COVID yang lalu ini. Saya tanya, gimana Tuhan mau kasih ganti? Tuhan keluarkan ini, ayat 29 dan 11. Dengan kata lain, memang sudah waktunya mereka untuk berangkat. Karena Tuhan ini yang menciptakan alam semesta, menciptakan kita. Tuhan katakan kembali kepada imanmu. Aku ini memberikan yang terbaik untuk setiap anak-anak. Bahkan tubuh jiwa, darah dagingku, aku berikan. Rohku pun aku tinggalkan untuk mereka. Tuhan terus melihatkan lagi ketika dia mau naik ke surga. Damai sejahtera aku tinggalkan padamu. Tuhan katakan mau pergi pun aku kepikiran. Sampai damaiku tak tinggalkan. Apa sih damaiku itu? Sudah dibahas pada tanggal khotbah saya 30 Mei pada kenaikan Tuhan Yesus. Damai itu yang paling perlu. Damai itu adalah Yesus sendiri. Damai ku tinggalkan padamu. Damai ditinggalkan kepada kita dalam bentuk Roh Kudus. Begitu memikirnya dia setiap kita. Tuhan jelaskan lagi kepada saya. Ini barusan tadi ini saya bilang, Tuhan, aku ini mau khotbah loh Tuhan, sudah lama. Aku kasih ono Tuhan, berita-berita darimu yang paling baru, apa yang kau mau. Cuma Tuhan bilang, aku ngadakan COVID ini ada juga dengan seizinku katanya.
karena aku mau mengembalikan manusia kepada fitrahnya yang asal. Mau mengembalikan kepada keadaannya yang asal. Ini yang saya dapatkan tadi pagi. Dengan adanya COVID ini, Tuhan mau kita kembali kepada fitrahnya kita sendiri. Apa fitrah itu? Fitrah itu adalah satu keadaan asal, yaitu keadaan asal yang masih diciptakan manusia kembali kepada fitrahnya, kepada asalnya. Bagaimana manusia asal ini dibentuk dalam keadaan suci, dalam keadaan kudus. Jadi manusia ini saat ini oleh COVID dikembalikan. Bayangin Bapak Ibu, COVID yang begitu kecil bisa menggemparkan dunia. Dunia ini sempat panik untuk beberapa waktunya. Sekarang mungkin sudah teratasi. Tetapi di dalam setengah tahun kita panik, saya pun panik. Dan Tuhan waktu itu mengatakan, rumahmu istanamu. Itu di bulan 6. Di bulan 6 saya dapat beberapa pernyataan bahwa waktu itu kita baru menjalani WFH 3 bulan. Tuhan mengatakan pada saya, keadaan seperti ini akan berjalan 3 tahun. Wah, waktu itu kan kita tiap bulan berharap ada perbaikan tiap-tiap bulan, ada kemajuan. Tapi ternyata nggak ada. Dan di bulan ketiga Tuhan bilang, ini suasana seperti ini akan bertahan 3 tahun. Terus saya juga sudah waktu itu saya khotbahkan dan dapat pertanyaan, apa betul Bu? Waduh, ya nggak ngerti saya ya waktu itu betul atau tidaknya. Saya hanya menyampaikan saja, betul tidaknya nggak tahu, tetapi di waktu saya menjawab itu Tuhan langsung bicara dengan saya. Tuhan berkata, kalau tidak benar, buat apa saya ini loh? Nyuruh kamu untuk kasih tahu sama orang-orang, supaya orang-orang tidak menanti dengan sia-sia. Punya inisiatif untuk mengubah hidupnya, untuk punya inisiatif untuk berjuang kembali dalam keadaan ini. Itu yang Tuhan sampaikan pada bulan ketiga setelah COVID. Selanjutnya Tuhan itu juga memberitahukan bahwa obat daripada COVID ini akan ada pada tahun ketiga. Dalam perjalanan tahun ketiga akan ditemukan obatnya COVID. Kita lihat saja ya. Pokoknya apa yang saya dengar, saya sampaikan, benar tidaknya saya angkat tangan. Tapi kalau saya tidak menyampaikan, saya juga salah. Dan pemakaian masker akan berlangsung sampai 5 tahun. 5 tahun Bapak Ibu. Masker ini akan dipakai terus sampai 5 tahun. Ini yang saya dapat, dan rumahmu adalah istanamu. Biasanya Tuhan memberikan saya pengertian. Biasanya namanya istana itu kan serba mewah dan enak. Tidak ada di rumah biasanya keadaan seperti itu. Keadaan itu ada di luar rumah. Tapi Tuhan katakan ini dunia ini, kalau sekarang tidak saya rombak, COVID ini merombak tatanan dunia, merombak tatanan manusia. Tuhan katakan, aku mau merombak ini semua. Sebab kalau tidak tak rombak, aku ini waktunya datang sudah dekat. Kalau tidak tak rombak sekarang ini namanya neraka ini penuh. Surganya kosong, nerakanya penuh. Oleh karena itu ada COVID hari ini. Jangan terlalu disalahkan adanya COVID. COVID ini juga ada sisi baiknya. Tuhan mau mengembalikan kita kepada fitrahnya, mengembalikan kita dalam keadaan suci, dalam keadaan baik, kudus, suci seperti semula. Agar supaya kalau sekarang ini kita masih ada waktu untuk memperbaiki hidup kita. Karena Tuhan sudah waktunya datang, ini sudah dekat. Tuhan katakan ini sudah ini kayak cerita, ini kata pengantarnya ini. Tuhan katakan untuk kita memasuki era kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Oleh karena itu kita disiapkan. Kembali lagi, bagaimana iman kita?
di dalam Alkitab ini tentang iman. Iman kita ini, iman yang dimaksudkan iman itu apa sih? Iman itu bahwa percaya kepada Yesus sebagai penebus dunia. Iman itu cuma di sana. Dan sampai di mana iman kita? Ini sekarang kita ini kalau mau survive ya di dalam COVID, Tuhan katakan, hiduplah dengan iman. Ingat-ingat Bapak Ibu yang saya kasih. Engkau mau survive. Apa keadaanmu sekarang? Tidak punya job, tidak punya uang, sakit, apalagi lah yang tidak enak. Tuhan hanya katakan, gak usah atuh-atuh. Balik onang aku, carilah aku. Tingkatkan iman percayamu. Lepaskan segala kekhawatiranmu. Lepaskan segala ragu-ragumu. Percaya penuh kepadaku. Bahwa aku menyertai engkau. Di Matius 18:20 kalau misalnya. Aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Itu ketika Yesus mau naik ke surga. Itu adalah satu janji daripadanya yang harus kita pegang teguh. Saat ini mari kita hidup bersama COVID dan dengan ayat ini. Aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, tidak perlu takut terhadap COVID. Yang mau cari uang, yang mau apa, yang mau menyerahkan anaknya untuk sekolah tatap muka lagi apapun, hanya dengan satu syarat ini. Iman percaya bahwa kita tidak pernah sendiri, ada Yesus. Tentunya ada sesuatu juga yang harus kita kerjakan. Bagian kita kerjakan penuh. Prokes yang sekarang berkembang menjadi 6M tetap dijalankan. Itu tidak boleh kendor. Kalau kendor, Tuhan katakan, aku ya tidak bisa apa-apa. Mau kamu ini ciptaanku yang luar biasa. Ciptaanku yang paling sempurna. Sampai diberikan juga satu pilih kehendak bebas daripada kita. Mau ikut Yesus boleh. Mau ikut dunia pun boleh. Kembali kepada kita. Siang hari ini saya punya khotbah untuk menguatkan Bapak Ibu sekalian. Apapun yang sedang dihadapi sekarang, jangan kendor sama Yesus. Itu yang tadi saya sampaikan adalah beberapa hal yang saya dapat di waktu COVID berjalan 3-4 bulan. Pada COVID berjalan 5 bulan, Tuhan itu marani saya ketika saya jahit. Terus dia bilang sama saya gini, nek ono apa-apa yo. Loh, Tuhan itu loh bisa berbahasa Inggris sama saya tuh. Tempo berbahasa Inggris yang saya ini enggak mudeng. Dia bilang gini sama saya, kamu ya, kalau ada apa-apa, perlu apa-apa, wis doa wae, doa aja. Kamu ada apa-apa, doa wae. Seperti seorang bapak yang mau pergi, tapi ingat sesuatu hal, balik lagi. Tuhan dulu keluar, masuk ke kamar saya, mesin jahit saya itu di dalam. Keluar itu bisa masuk lagi kepada saya, bisa bilang, kamu nek perlu apa-apa, kamu doa wae aja ya. Dengan catatan lain, seperti seorang bapak yang kalau khawatir meninggalkan anaknya, tapi bapaknya terpaksa harus pergi. Kowe nek ono apa-apa ya wis doa wae ya. Dengan catatan lain itu, dengan kata lain. Doa itu artinya kan komunikasi kepada Tuhan. Jadi kembali kepada Tuhan. Saya tanya sama Tuhan beberapa hari lalu, aku ini loh, Tuhan khotbah apa? Kan sudah tak kasih katanya. Saya pengen kasih yang mana? Saya ingat iya. Ya ini. Jadi jangan sambat, jangan bimbang, jangan ragu apa yang harus kamu kerjakan dengan betul dan baik.
dan selalu ada di dalam jalurnya Tuhan. Tuhan bilang akan dikasih ganti semua yang hilang. Saya tidak tahu Bapak Ibu kehilangan apa. Kan saya kalau soal materi kan saya tidak tahu. Wong nek punya berapa M ya aku rah dikandani kok. Cuma nek kurang duit sambatan tuh aku dibilangi, Bu, tuh duitku tuh susah aku, Bu. Duitku gak ono kudu bayar iki, bayar iku. Itu saya tahu. Tetapi kalau ada kelebihan enggak pernah tahu saya. Kenapa Pak Supri kok ketawa? Ya gitu tuh, Bapak Ibu. Jadi saya ini enggak apa, saya hanya penyambung lidah daripada Tuhan saja saya. Dan puji syukur saya masih berharga di mata Tuhan, masih dipakai untuk sebagai penyambung lidah. Saya mengucap syukur benar-benar untuk kesempatan yang Tuhan beri dalam hidup saya. Boleh mendengar suara Tuhan, boleh berbicara dengan Tuhan, boleh sambat. Saya kalau sama Tuhan ngomong-ngomong seperti Anda dengan saya ini. Nek nangis ya aku nangis sengguk-sengguk. Nek susah itu Anda bilang susah betul-betul. Tapi Tuhan itu kayak hidup bersama saya. Saya rasakan. Saya perlu apa ada sing ngirim. Beberapa kali. Sampai nerima barang itu bisa keluar air mata. Kok ya ngerti sih Tuhan ini. Aku kepingin ini. Mari Bapak Ibu. Tingkatkan hubungan Anda sekalian dengan Sang Pencipta. Dia luar biasa. Tidak perlu khawatir apapun. Wis gak usah mikir anak-anak saya nih. Kalau orang tua kan biasanya doakan anak-anak satu persatu, saya enggak. Tuhan, aku cukup ngomong. Anak-anakku Tuhan, aku titip ya. Tidak pernah saya minta uang, minta kaya. Kalau uang menipis saya cuma bilang Tuhan, duitku is mepet gitu Tuhan. Lainnya saya tidak mau mikir. Gunawan datang nih order, mam orderan itu loh mam kurang aku sama sekali. Oh ya wis. Aku cuma bilang Tuhan, katanya anakku orderan itu kurang Tuhan. Besoknya ada terus. Saya ngomong gini nih, Gunawan juga ada di sini. Datang lagi mah, Yusuf kok sepi sih mah? Doa lagi, oh aku tahu, tiap hari harus minta sama Tuhan. Ya wes ya, saya setiap hari sekarang berdoa. Tuhan, jolani lu Tuhan, orderan Gunawan. Nah, Gunawan yang hidup sama saya. Dan puji Tuhan, terus bergulir. Walaupun hanya lampu tempel, kaleng kerupuk, terus bergulir. Itu yang terus memberi kita makan. Keluarga saya ya. Jadi kembali lagi kepada Bapak Ibu sekalian. Mau bagaimana? Ada ayatnya Tuhan berikan pada saya. Kena COVID ini banyak orang jadi bangkrut. Banyak orang jadi miskin. Dan banyak juga orang jadi kaya. Banyak orang jadi baik, banyak orang jadi jelek. Tuhan itu katakan, kalau mau ikut aku gitu, aku ini dia katakan, setua gini nih ya. Dia katakan, aku di Matius 28 ayat yang ke-20. Aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Terus ini saja ini apa panjang ya, tapi boleh dibaca di rumah. Tuhan mengutus ke-12 murid di Matius 10. Tuhan mengutus ke-12 murid. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan pada mereka di ayat 5 ya. Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel.
Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkan orang mati, tahirkan orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu diberikan pula dengan cuma-cuma. Bapak Ibu sekalian, ada satu kebiasaan daripada kita orang-orang Kristen. Kalau sakit, kalau susah, sing digoleki gembalan, sing digoleki pastor. Yang dicari itu pendeta A, pendeta B. Waduh, itu kalau nubuatin tua luar biasa. Wah, dicari sampai ke apa? Nggak perlu, Bapak Ibu. Ingat ya, bukan katanya terus jangan cari saya, enggak. Boleh cari saya lah. Boleh. Cuma dalam keadaan mendesak, ya kalau saya ada waktu itu, kalau enggak, ingat. Berdoa sendiri. Berdoa sendiri. Enggak keluar duit, enggak perlu naik kendaraan. Langsung di mana saja loh. Bisa doa sama Tuhan. Doa, percaya bahwa kalau kamu dalam kesulitan, dalam sakit, dalam apa, jalan keluarnya cuma Yesus. Corone piye yo itu doa. Tidak usah bingung lain-lainnya, cuma doa. Kalau Gunawan ada apa-apa, mah ini, ayo doa. Luar biasa. Ketaatan untuk mengikuti doa itu di mata Tuhan itu sudah dapat poin tersendiri. Tahu Bapak Ibu? Ketaatan di dalam kita menghadapi sesuatu yang tidak enak. Terus kita ingat, oh ya doa aja. Itu sudah kita ini sudah dapat poin. Dari Tuhan itu sudah dapat poin. Ya. Nggak bisa dengar suara Tuhan, belum bisa. Nggak apa-apa. Doa, bilang aku menyerahkan kepadamu persoalan ini, tuntunan aku belum bisa dengar suaramu Tuhan, tapi aku percaya engkau menuntun aku, engkau ada dalam hidupku, aku tidak pernah sendiri. Sudah, cuma itu saja, nanti kan terbit. Mau minum obat, mau manggil siapa, mau apa, itu pasti jalannya Tuhan. Kenapa saya bilang begitu? Karena engkau sudah menyerahkannya kepada Tuhan. Sudah pasrah. Nek sudah pasrah, enggak usah dipikiri terus ki opo yo iki. Jangan-jangan ini, jangan-jangan itu. Loh, yang terjadi ya yang jangan-jangan itu. Ngerti ya Bapak Ibu? Saya ini loh, balak-balik ngomong. Mungkin Tuhan ini ya tahu, tapi ya enggak mungkin ya. Ya memang mungkin Tuhan ini tahu, banyak yang susah, banyak yang ada masalah. Tetapi perlu ditekankan di sini, kita hidup ini memang di dunia yang penuh dengan masalah. Memang inilah tugas kita untuk mengalahkan dunia. Memberitakan kabar baik, memberitakan Injil, memang itu menjadi tugas kita. Tetapi Tuhan kasih jaminan. Saya kapan hari dengarkan khotbahnya Pak Rudi Chandra itu. Rudi Teja. Lupa mau nyatet ada berapa? 7.474 ayat yang mengatakan Tuhan itu menyertai kita. Terus 5.000 berapa apalagi itu Tuhan katakan itu tidak usah khawatir, tidak usah takut. Aku menyertai engkau. Itu sampai 7.000 kali diucapkan dalam satu ayat, dalam ayat-ayat yang semuanya ada di dalam Alkitab. Dan ini hari juga Tuhan nyuruh saya untuk menyampaikan semua ini agar supaya Bapak Ibu juga penuh dengan kesepakatan dalam hati bahwa kita tidak pernah sendiri. Nah, waktu penyembahan saya minta obat untuk orang-orang yang waktu itu gawat-gawatnya sakit, Tuhan cuma kasih. Suruh ngomong aja, suruh ngucap aja. Aku tidak pernah sendiri, ada Yesus yang menemani aku. Cuma itu mereka yang bergulat dengan COVID. Cuma ngomong itu terus saja. Nolak ya, sodok-sodok cocok ya. Ini saya lanjutkan sedikit ya. Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat.
Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkan orang mati, tahirkan orang kusta, usir setan-setan. Kamu telah memperolehnya cuma-cuma. Kamu ini jamak di sini Bapak Ibu. Kamu ini termasuk Anda dan saya. Sudah memperolehnya segala kekuatan itu dengan cuma-cuma. Kita dapatnya cuma-cuma. Jadi kita ini punya kekuatan sendiri, gak perlu cari hamba Tuhan A, hamba Tuhan B, diangen-angen dicari, tidak usah. Kita punya power sendiri. Yuk, kalau kita punya satu keyakinan Tuhan itu A, Yesus besertaku, ada Yesus, ada Roh Allah di dalam kita. Kita pun sanggup juga untuk doakan orang yang sakit, bangkitkan orang mati, usir setan. Kita pun punya kekuasaan untuk itu. Tergantung sekarang Bapak Ibu mau menjalankannya atau tidak. Jangan kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Tidak boleh. Murid-murid itu mau bawa lebih itu tidak boleh. Jangan kamu bawa bekal dalam perjalanan lu. Bekal perjalanan pun tidak boleh. Sedangkan kalau waktu COVID ini susah-susahnya kita ya bekal ya supermisi ada lah ya. Sesusah-susahnya kita. Bekal masih ada. Ini tidak boleh bawa apa-apa. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai. Loh, sangu baju aja tidak boleh. Kasut atau tongkat. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya ini. Sekarang kita ini tanya sama diri kita sendiri. Kita ini apanya Yesus apa? Apa penggemar tok? Penggemar kayak ya selebriti yang lagi ngetop terus kita jadi pengikutnya, bukan pengikutnya, jadi penggemarnya tok. Atau gimana kita ini? Sekarang ini tanya sama diri kita sendiri masing-masing. Aku kilo melok Yesus kita diopone ya aku ki. Jadi anak eta, nah banyak. Jadi anak ya bisa, follower ya bisa, penggemar ya bisa. Jadi murid ya bisa. Jadi kenalan tok ya kenal-kenal kayak kita ya kenal Jokowi ya kenal, Jokowi ya nggak kenal kita, tapi kita kenal Jokowi. Apa mau seperti itu? Mbok karek milih tok ae. Ini loh, bawa baju lebih aja tidak boleh. Berarti kalau dalam keadaan COVID, lapar, mereka ini tidak boleh bawa bekal, ya pasti lapar. Ya lapar. Kita dalam COVID ini juga gak karu-karuan. Sekarang aja mulai tertata dengan baik. Setelah doa, terus doa saya diajak doa kanan kiri, doa untuk bangsa dan negara. Sekarang masih agak mending ya, vaksin apa semua. Beruntung kita semua ada di Indonesia. Mendapat penguasa seperti Bapak Jokowi yang luar biasa hatinya. Yang bisa memberikan kita vaksin dengan cuma-cuma, dengan segalanya cuma-cuma, itu pun masih dipeluk-peluk pemerintah ini sama mereka-mereka ini. Coba lihat di tempat lain bagaimana. Ini luar biasa loh. Saya minta Anda tiap malam berdoa untuk Bapak Jokowi dan keluarganya, untuk pemerintahan. Itu bukan Anda mendoakan pemerintah, tapi Anda mendoakan diri Anda sendiri. Jangan lupa dibawa dalam doa selalu. Jadi Bapak Ibu yang saya kasihi, sudah mengerti ya apa pembicaraan saya pada hari ini. Kesatu itu mau menguatkan iman. Nah, COVID ini ada karena Tuhan mau merombak dunia. Karena plesirnya orang-orang duniawi ini sudah kebangetan, sampai lupa Tuhan sudah. Setiap liburan ke luar negeri, foya-foya, hambur-hamburkan uang, sekarang di stop kabeh. Dahsyat loh Tuhan ini, kata pikir-pikir dahsyat betul. Dikasih COVID yang kecil,
Bocilnya sampai pakai ukuran nano. Cuma kecil segitu toh. Sudah kayak mau kiamat dunia ini. Betul apa enggak ya Bapak Ibu? Kena yang kecil, bukan biji sesawi, lebih kecil lagi dari biji sesawi. Goncang sudah dunia. Itu Tuhan juga mau nyatakan dahsyatnya Tuhan itu bagaimana. Kok ya bisa nyiptakan manusia ini dengan otaknya kayak gini, aliran darah seperti ini dan sebagainya, ginjal, paru semuanya. Dahsyat Tuhan ini Bapak Ibu. Akui kalau Tuhan itu memang dahsyat. Mari bilang sama diri sendiri. Betul Tuhan, Engkau ini dahsyat. Dahsyat sekali. Dan katakan juga, Engkau juga dahsyat dalam hidupku. Maka Bapak Ibu akan menerima terobosan, akan menerima banyak hal dari Tuhan. Akui dia dengan bibir dan mulut masing-masing. Ucapkan boleh, Tuhan Engkau dahsyat. Saya suka bilang sama Tuhan. Tuh Tuhan dahsyat Engkau ini Tuhan. Kalau saya makan enak, saya juga bilang, duh Tuhan enaknya Tuhan. Belum tentu loh, masih kamu kepingin ayam goreng sing enak. Setiap kamu makan, enggak bisa ngerasa no enaknya. Makan tahu tempe, makan berasa enak, itu karunia dari Tuhan. Paham ya Bapak Ibu ya? Itu satu karunia dari Tuhan. Saya kalau makan enak, saya bilang, duh Tuhan, cek enak. Legone Tuhan, enak. Terima kasih ya Tuhan. Ya geremeng-geremeng sendiri, tapi pembantuku sudah paham. Sudah ngerti. Banyak berkomunikasi dengan Tuhan. Percaya Tuhan itu ada di sebelahmu. Maka kamu akan bisa mendengar Tuhan, suara Tuhan. Ada ndak enak apa titik? Ngomel. Ngomel udah apa-apa. Mau ngomel-ngomel saya pun ngomel-ngomel sama Tuhan. Nanti kan bisa dengar. Tuhan itu COVID juga dengan persetujuan Tuhan ini. Kenapa? Tuhan ini mau merombak dunia. Bayangin ya, merombak dunia itu segitu besarnya, cukup dengan ukuran nano itu. Bukan mikro lagi, mikron tidak. Bukan ukuran mikron, tapi ukuran nano lebih kecil lagi. Tuhan goncangkan seluruh dunia. Dan dalam waktu hampir yang bersamaan. Kenapa? Tuhan mau mengembalikan manusia kepada fitrahnya. Apa fitrahnya itu? Manusia dilahirkan dalam keadaan sebenarnya itu suci, utuh, kudus. Sekarang kena COVID, dikembalikan pada asalnya. Dikurung di dalam rumah semua. Dulu cari kesenangan di luar rumah, sekarang cari kesenangan di dalam rumah. Oleh karena itu Tuhan bilang sama saya, rumahmu istanamu. Dulu awalnya saya ngertinya cuma separuh-separuh. Tuhan kasih tahu. Itu loh, yang ada di ICU, yang ada di rumah sakit itu loh. Cek kepinginnya pulang. Kamu ini loh, yang ada di dalam rumah ini loh. Kok bisa gak kerasan lagi? Langsung saya tobat Bapak Ibu. Waktu itu gawat-gawatnya COVID. Kalau saya ingat waktunya. Sakit hati saya. Sakitnya apa? Ngenes. Temannya juga ada yang meninggal. Tuh. Dokter-dokter yang pinter juga gak ada. Ini semua Tuhan mau katakan, ayo bergantung kepadaku. Dokter-dokter sing pinter-pinter wis tak cuti kabeh tak gawa kabeh. Iyo sekarang kamu mau bergantung dengan siapa? Duh, emangnya dokter yang pinter-pinter itu jam terbangnya segitu, pinter sekali. Aduh, profesor ini. Bapak Ibu dibabati semua sama Tuhan. Dibawa pulang semua. Ayo kamu sekarang. Gandolanmu wis tak go mulih kabeh. Mau apa kamu sekarang? Tidak kembali kepadaku. Tuhan minta kita kembali kepada Dia. Kembali kepada Dia dengan seutuh-utuhnya. Apapun keadaan Bapak Ibu sekalian.
Ingat, kembali kepada fitrahnya, kembali kepada Tuhan. Kita bisa panggil Tuhan di sembarang tempat. Kita tidak perlu cari orang untuk cari Tuhan. Tidak seperti zaman dulu. Itu semua karena pengorbanan Yesus di kayu salib. Dengan kata lain, khotbah saya hari ini menguatkan Bapak Ibu. Dalam keadaan apapun, jangan panik. Berhenti untuk sambat. Berhenti mengeluh saat ini. Ayo bangkit. Kita anak-anak Tuhan kan, ayo bangkit. Anak-anak Tuhan tidak perlu barang-barang mewah semuanya. Tidak perlu yang sampai wah luar biasa. Tidak perlu. Itu pun tidak bisa dibawa semuanya. Sing dibawa mek hati loh, seorang tok sing dibawa balik. Kamu punya 5 pabrik, gak ada sing kena dibawa. Oh, yang punya oksigen, pabrik oksigen tuh berapa pabrik yang dia punya itu. Ora iso nggawa oksigen ke atas, tidak bisa. 1 botol oksigen saja dia tidak bisa bawa ke atas. Ketika dia dipanggil pulang oleh Tuhan. Jadi mulai sekarang, kita tata hidup kita. Kita fokus kembali kepada Tuhan. Diingat apa yang saya uraikan di khotbah ini. Apapun keadaan, engkau tidak pernah sendiri. Dia Allah yang maha dahsyat. Dia Tuhan pemelihara kami. Kita ada sampai hari ini. Semua adalah kasih karunia. Sekarang engkau pakai baju baik, pakai punya rumah baik, punya mobil luar biasa. Semua itu bukan jasa daripadamu. Bukan karena kepandaian, tapi karena belas kasihan Tuhan kepadamu. Kita semua ini pinjam semuanya. Rumahku ini juga pinjam, segalanya pinjam. Tidak ada punya sendiri. Kalau ada yang punya sendiri, tak kasih tahu tanda-tandanya. Nek kita dipanggil pulang ke Digowo, itu loh punya kita. Seperti ya Bapak Ibu, apapun sekarang keadaan Bapak Ibu. Aku tahu juga banyak yang susah, banyak yang punya masalah. Ada yang masalahnya baru datang, ada masalahnya yang sudah bertahun-tahun. Ada masalahnya anak, ada masalahnya suami, ada masalahnya pekerjaan. Yuk, kita tinggalkan semua itu. Dengan kata lain, kita bawa semua persoalan-persoalan itu, kita bawa kepada Yesus. Dan kita ikrarkan dengan mulut bibir kita, kita bukan hanya penggemar atau pecinta dari Yesus, bukan. Kita mau mengiring Yesus. Kita mau menjadi muridnya. Kita mau hidup di dalam firman-Nya. Dan kita mau melakukan apa yang Yesus mau dalam hidup kita. Dan percaya bahwa setiap daripada kita sudah dirancang oleh Tuhan. Dan yang dirancang oleh Tuhan untuk kita itu semuanya baik. Percaya hanya itu saja, apapun keadaanmu sekarang. Mari Bapak Ibu yang terkasih. Kesimpulannya, tetap dalam imanmu. Tingkatkan imanmu. Minta kepada Tuhan untuk menambah-nambah iman percaya. Tiada yang lebih daripadamu, Tuhanku. Tuhan yang sudah mengorbankan anak tunggalnya, turun ke dunia menjadi manusia, diludahi, dipukuli, sampai pun disalib. Dan bilur-bilurnya itulah yang menyelamatkan kita sampai pada hari ini. Yuk Bapak Ibu sekalian, saya sudah sampai di akhir khotbah saya. Semoga apa yang saya khotbahkan pada hari ini benar-benar meresap di hati pikiran Bapak Ibu sekalian. Yang mana ini juga adalah yang Tuhan suruh kepada saya untuk menyampaikan ini. Intinya itu.
Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, hamba-Mu selesai membawakan firman pada siang hari ini. Engkau dahsyat Tuhan, sangat dahsyat. Terlalu dahsyat buat kami manusia yang tidak ada artinya. Apa sih kita ini? Hanya sejumput debu. Bapak Ibu setiap pagi, siang, sore, kebas-kebas menghilangkan debu. Dan kita asalnya dari debu, sejumput debu yang tidak berarti. Yang tidak disukai orang juga. Tetapi menjadi sesuatu yang berarti setelah debu tersebut diberi hembusan napas daripada Allah. Dia menjadi suatu barang yang berharga. Yang dicari orang, yang orang mau, yang tidak dibuang. Kami berasal dari debu Tuhan. Tapi kami tidak dibuang, tapi karena kami didapatkan hembusan napas Allah di dalam diri kita. Kita pun dibentuk serupa dan segambar dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur bahwa kami adalah ciptaan-Mu yang sempurna. Hampir seperti Engkau Tuhan. Ciptaan sempurna. Kita diberikan free will, mau ikut Yesus, mau tidak ikut Yesus. Oleh karena itu, Tuhan kuatkan iman percaya kami saat ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bapak Ibu sekalian, berdoalah saat ini, minta ditambahkan iman percayamu. Minta masing-masing, ayo minta Tuhan, tingkatkan iman percaya kami masing-masing Tuhan. Sebab iman itu yang kami perlukan saat ini Tuhan. Yaitu iman percaya kepadamu. Bahwa Engkau menyertai kami sampai akhir zaman. Oh haleluya, haleluya. Bapak Ibu sekalian. Tuhan itu dahsyat. Tuhan itu ada di dalam hidupmu. Mari ambil waktu sejenak. Kita komunikasi dengan Dia. Apa yang menjadi kesusahanmu? Apa yang mau engkau katakan? Mari. Dia ada bersama Anda sekalian di sini. Luangkan waktu. Saya mendapat hadirat begitu besar. Haleluya Tuhan. Dengarkan setiap keluh kesah anak-anakmu. Di Zoom ini Tuhan. Apa yang mengganggu mereka, apa yang menjadi kesesakan mereka. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, Engkau Bapa yang baik. Engkau mendengarkan setiap doa kami. Haleluya Tuhan. Bagi yang sakit Engkau jamah Tuhan, Engkau sembuhkan saat ini. Yang punya urusan keluarga, Engkau damaikan Tuhan. Antara suami istri, orang tua dengan anak. Dalam keluarga, Engkau kuatkan ya Tuhan. Kami percaya bahwa keluarga adalah nomor satu. Pegang erat-erat keluargamu. Apapun keadaanmu, pegang erat-erat keluargamu. Sebab ini yang Tuhan mau. Tuhan menciptakan Adam, tidak hanya Adam sendiri. Menambah dengan Hawa sebagai pasangannya. Itu adalah cikal bakal dari sebuah keluarga. Pegang erat-erat keluargamu. Jangan sampai tercerai-berai. Bapak berkati setiap kami yang hadir. Engkau sudah menjamah mereka. Engkau mendengarkan keluh kesah doa mereka. Tuhan, kami mohon Engkau kabulkan apa yang mereka doakan pada siang hari ini Tuhan. Sebab hamba-Mu tahu Engkau hadir saat ini. Engkau ada bersama kami. Engkau ada di tengah-tengah ibadah ini. Tuhan Yesus kembalikan iman percaya setiap kami. Kuatkan iman mereka dengan khotbah yang daripada-Mu siang hari ini. Kami percaya saat ini
Tuhan sudah lawat kita satu persatu. Tuhan tahu apa yang kau perlu. Tuhan tahu apa yang kau susahkan. Lepaskan semua susah. Percaya Tuhan ada bersama. Tidak sampai apa-apa. Tidak perlu khawatir, tidak perlu bimbang, tidak perlu takut. Tidak perlu khawatir kalau kamu kekurangan tidak bisa makan. Tuhan katakan burung di udara tidak pernah menabur, menuai, aku pelihara. Apalagi engkau ciptaanku yang paling sempurna. Karyaku, maha karyaku, manusia akan kupelihara baik-baik. Terima kasih Bapa di surga, hamba-Mu selesai berbicara, selesai berdoa. Hamba-Mu mengucap syukur untuk siang hari ini. Dan kiranya Tuhan, Engkau kabulkan permohonan daripada para jemaat Gereja Allah Baik Rehoboth maupun Gereja Allah Baik Rehoboth Zoom yang sering hadir di saat ini. Terpujilah nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami percaya, lepas ibadah ini, iman percaya kami kembali melebihi 100% di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Mari sama-sama ucapkan haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati Amin. semua. Silahkan untuk host, boleh lanjut. Baik, pengumuman sepekan, pertemuan ibadah pada hari Rebo tanggal 13 Oktober, seperti biasa jam 7.30 malam, firman Tuhan akan dilayani oleh hambanya Evangelis Yohanes Sunardi, dan pada hari Minggu, pada tanggal 17 Oktober, tetap pada jam 12 siang, firman Tuhan akan dilayani oleh Pastor Thomas Serian. Ajak teman-teman, saudara, famili untuk bisa bergabung bersama-sama di dalam Zoom meeting Gereja Allah Baik Rehoboth pada hari Rebo dan hari Minggu. Demikian pengumuman sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Amin. Kami kagum dan hormat akan Engkau ya Tuhan. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji.
Kita sampai kepada akhir acara, mari kita berdoa sebelum kita tutup ibadah pada siang hari ini. Ya Bapa, kami mengucap syukur buat siang hari ini saat kami kembali boleh meluangkan waktu, kami mendengarkan firman-Mu, kami boleh Engkau ingatkan kembali inti dari khotbah pada siang hari ini, yaitu bersama Tuhan tidak ada satupun yang hilang. Bersama Yesus, bahwa semuanya tidak ada satupun yang hilang. Karena kami percaya Engkau berkuasa atas segalanya. Kami percaya Engkau Tuhan yang hidup. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Yang menjadi bagian kami adalah saat ini, siang hari ini, untuk tetap melekat, untuk tetap percaya, untuk tetap mengikut Engkau. Kami tahu Tuhan, semuanya adalah baik. Karena Engkau turut bekerja sama dalam setiap keadaan untuk merancangkan hal-hal yang baik. Biarlah siang hari ini kami boleh tetap percaya. Sekali lagi, percaya dan mengikut Dia. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Sebelumnya kami berdoa, sepakat untuk berdoa bagi Ibu Gembala kami. Biarlah Engkau menyertai, Engkau memberikan kesehatan, Engkau memberikan hikmat. Dan apa yang beliau sampaikan boleh benar-benar menjadi kekuatan bagi semua domba-domba-Mu, semua jemaatnya. Kami mengucap syukur sekali lagi, berikan kesehatan dan perlindungan dan penyertaan Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita yang semua sudah diberkati firman Tuhan pada siang hari ini, kita percaya, kita mengangkat tangan, dan kita percaya bahwa Dialah Tuhan, Allah yang hidup, bukan Tuhan Allah yang mati, tapi Tuhan Allah yang hidup dan berjanji akan menyertai kita selalu sampai sepanjang masa. Terima kasih Bapa, kami memegang janji-Mu pada siang hari ini, sehingga kami berjalan dalam hidup kami mulai hari ini sampai terakhirnya. Kami tetap percaya bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami, bahwa Engkau Tuhan yang akan menyertai kami sesuai dengan nama-Mu, yaitu Immanuel. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Bagi kita semua yang diberkati, mari kita sama-sama katakan haleluya, amin. Thank you buat